Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Adi Mubarak, NIM 2021 52009. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan berbasis desktop. Di sini saya membuat aplikasinya menggunakan Visual Studio Code 2012. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan aplikasinya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang desain database-nya. Aplikasi ini dibuat di database-nya itu terdiri dari 5 tabel master dan 2 tabel transaksi. Tabel masternya ada kategoris, location, books, user, dan juga visitor. Untuk tabel transaksi terdapat 2 tabel transaksi, yaitu ada borrowings dan juga order. Langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai aplikasinya. Kita jalankan dulu. Kita masukkan username beserta passwordnya. Login berhasil. Oke. Di sini terdapat 5 pilihan menu, ada user, data master, peminjaman, pemesanan, dan juga keluar, tombol untuk keluar. Di user ini terdapat data user. Di data master ini terdapat ada data buku, data kategori, data lokasi, dan juga data pengunjung. Di peminjaman ini ada 2, ada data peminjaman dan juga report peminjaman. Di pemesanan ini terdapat 2 juga, ada data pemesanan dan juga report pemesanan. Nah, ini tombol keluar ini nantinya untuk keluar kembali ke halaman login. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu user. Ketika kita klik data user, maka otomatis akan menampilkan form data user. Di form data user ini terdapat tombol dashboard untuk kembali ke dashboard, tambah untuk menambah data, edit untuk mengedit data, hapus untuk menghapus data, dan pencarian untuk mencari data yang ingin kita cari. Pertama-tama kita coba inputkan datanya terlebih dahulu. Misalnya di sini kita menginputkan nama usernya, misalkan Ahmad Budi. Jenis kelaminnya laki-laki. Rule-nya kita kasih gue saja. Nomor HP-nya 081234567890. Kemudian untuk emailnya Ahmad Budi, kita coba sembarang saja, gmail.com. Username-nya kita kasih Budi saja biar tidak panjang-panjang. Untuk passwordnya Budi 123. Sudah. Coba kita tambahkan. Ternyata ketika tombol tambah ini diklik, maka data yang kita inputkan tadi masuk ke dalam data grid view untuk menampilkan data user. Kita coba edit yang tadi datanya si Budi ini. Kita misalkan kita tambahkan di sini Budi I, misalkan. Kemudian di sininya kita ubah juga Ahmad Budi double I. Kita klik edit, maka otomatis akan teredit atau terupdate.
Coba kita hapus yang data. Sebelum kita hapus data Budi ini, coba kita cari dulu. Kita cari terlebih dahulu, kita cari Budi. Maka otomatis data yang sesuai dengan kata kunci yang di pencarian ini maka akan keluar, yaitu Budi, data Budi. Kita coba hapus datanya. Kita klik hapus. Apakah Anda ingin hapus data ini? Yes. Maka data Budi sudah terhapus. Kita coba tombol dashboard ini. Ketika tombol dashboard ini diklik, maka otomatis data user ini akan tertutup dan tampilan akan seperti semula, yaitu hanya menampilkan dashboardnya saja. Kita klik seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada data master. Kita coba satu persatu, kita langsung masuk ke data buku. Otomatis akan menampilkan data buku. Di sini sudah saya insertkan banyak data buku. Kita coba insertkan kembali data buku di form data buku ini. Kita coba insertkan B026 untuk kategorinya referensi. Untuk lokasinya kita di praktik. Untuk judul misal teori sejarah, pengarangnya Masnuatul Hawa, penerbitnya ini penerbitnya di Pendidikan Depublish. Tahun terbitnya 2017. ISBN-nya 978 strip 602 strip 453 strip 296 strip 3. Itu statusnya kita tersedia. Kita coba tambah. Kita coba lihat di bawah. Oh, ternyata sudah masuk datanya. Kita coba edit. Kita edit saja datanya ini Masnuatul Hawa. Coba di sini kita jangan di sini, kita tahun terbitnya saja kita ubah menjadi 2018. Kita edit. Apakah akan teredit? Ya, sudah 2017. Oke, selanjutnya kita coba hapus datanya tadi itu. Kita coba hapus. Yes, sudah hilang ternyata datanya. Datanya sudah hilang. Kita coba cari, misalnya kita cari yang buku untuk anak-anak. Kita coba anak. Nah, maka akan keluar buku dengan kategori name anak-anak dan remaja. Ketika kita klik tombol dashboard, maka otomatis sama seperti tadi,
form data buku akan tertutup dan kembali ke tampilan semula. Lanjut, kita ke data kategori. Di data kategori ini akan memunculkan form kategori untuk menambah, mengedit, dan juga untuk menghapus. Dan juga kita bisa searching kategori yang ingin kita cari. Kita coba tambahkan terlebih dahulu. Misalnya ada kategori lainnya, kita coba tambahkan. Maka sudah masuk. Ini kenapa tidak ada di bawah? Karena ini diurutkan berdasarkan kategori ascending. Jadi sesuai huruf depannya ini urut. Kita coba edit. Kita tambahkan A-nya. Kita edit. Ternyata bisa. Kita coba cari. Sudah bisa juga. Dan terakhir kita hapus. Apakah bisa? Ya, ternyata juga bisa. Ketika tombol klik ini diklik, maka otomatis akan form data kategori ini akan tertutup dan kembali ke tampilan semula. Coba klik. Langsung saja kita lanjut ke selanjutnya, yaitu data lokasi. Sama seperti kategori. Di sini form data lokasi ini untuk menambah, edit ataupun menghapus data lokasi, beserta kita bisa searching data lokasi yang ingin kita cari di dalamnya ini. Misalkan ada kan ini dari rak A sampai rak Z sudah ada, jadi kita coba tambahkan rak lain. Misalkan kita coba tambah, ternyata bisa. Kita coba edit dulu, apakah ini bisa. Kita tambahkan N nya lebih banyak. Oke, edit juga bisa. Setelah diedit, kita coba cari rak L misalkan, ya, rak L. Ternyata ada dua, rak L dan juga rak lain. Maka di textbox untuk pencarian ini berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah itu kita coba hapus rak lain ini. Apakah bisa dihapus? Pada ingin menghapus rak ini, yes. Dan ternyata datanya sudah terhapus. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke data pengunjung. Nah, di sini ada data pengunjung, yaitu untuk menambahkan ataupun mengedit atau menghapus, bahkan mencari data pengunjung yang sudah ada di sini. Misal, ketika seorang pengunjung itu datang ke perpustakaan ingin meminjam buku di perpustakaan, tetapi dia belum memiliki kartu perpustakaan, maka otomatis harus membuat kartu perpustakaan terlebih dahulu. Caranya kita harus memasukkan datanya terlebih dahulu. Misal, ada seorang ingin minjam tapi dia belum mempunyai kartu. Kita coba buatkan kartu dengan cara menginsertkan pada form data pengunjung. Misalkan ini ada Bayu Andika misalkan. Jenis kelamin laki-laki, nomor HP 081234567890, email bayu.andika@gmail.com, alamat misalkan di Sampang. Kita coba tambahkan. Ternyata ada data Bayu Andika sudah masuk. Kita coba edit data ini.
kita coba akan dikasih A. Terus di emailnya ini kita juga tambahkan biar sesuai. Kita coba edit, maka datanya akan teredit ataupun terupdate. Nah, setelah itu kita coba cari terlebih dahulu data Bayu ini. Ternyata ada. Kalau sudah ditemukan sudah ada, kita coba hapus. Apakah bisa? Kita coba klik hapus. Apakah Anda ingin menghapus data ini? Yes. Maka data Bayu sudah tidak ada, sudah terhapus. Ketika kita mengklik tombol dashboard ini, maka secara otomatis form data pengunjung ini akan tertutup seperti ini. Di data master mungkin sudah dijelaskan semuanya. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu di peminjaman. Ada dua, ada data peminjaman dan juga report peminjaman. Kita coba ke data peminjaman. Misalkan ini ada tugasnya, misalkan saya buku yang ingin dipinjam. Misal mau meminjam buku Sains dalam hidup kita. Nama yang minjam misalkan misalkan Sofiullah ini. Terus start pinjam hari ini sekarang. Sekarang tanggal 16 startnya. Kemudian batas pinjamnya 1 minggu. Ini denda kita kasih 0. Status pinjam belum dikembalikan. Kita coba tambah sains dalam hidup kita. Kita coba cek apakah status di data buku sudah terupdate atau tidak. Kita coba sains dalam hidup kita. Kita coba ketikkan data dipinjam, statusnya dipinjam, sains dalam hidup kita. Karena saya sudah membuat trigger di database agar ketika buku itu dipinjam, maka statusnya menjadi dipinjam, dari tersedia menjadi dipinjam. Begitupun sebaliknya, ketika buku sudah dikembalikan, maka nanti otomatis bukunya itu jadi tersedia kembali. Begitu. Kita coba close data pinjaman. Kita coba cari. Misalkan kita mau cari yang belum dikembalikan, kita otomatis sudah ada. Seperti untuk edit dan hapus sama seperti tadi. Edit, kita tinggal mengedit ataupun menghapusnya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke menu selanjutnya. Sebelumnya kita tutup dulu form data pinjaman. Kita klik tombol dashboard, maka otomatis akan tertutup. Selanjutnya ada report peminjaman. Di sini form untuk menampilkan laporan data peminjaman. Jika ingin menampilkan, kita klik tombol tampil.
maka otomatis laporan peminjaman buku di perpustakaan akan tampil. Setelah itu, jika kita ingin keluar dari form ini, kita tinggal mengklik tombol dashboard. Selanjutnya ada pemesanan, di mana di dalamnya terdapat dua submenu, yaitu ada data pemesanan dan juga report pemesanan. Kita coba terlebih dahulu data pemesanan ini. Data pemesanan ini jika seseorang ingin minjam buku ke perpustakaan tetapi bukunya tidak tersedia di perpustakaan, maka nanti nama bukunya akan didaftarkan ke atau diinputkan ke data pemesanan. Nanti pihak perpustakaannya akan mengusahakan atau mencarikan buku yang ingin dipinjam oleh si peminjam. Jika buku tersebut tidak tersedia di perpustakaan, misal ada seorang ingin meminjam buku, judulnya Trik Belajar Sulap untuk Pemula. Kan buku Trik Belajar Sulap untuk Pemula ini biasanya tidak tersedia di perpustakaan, karena rata-rata di perpustakaan itu buku tentang pengetahuan dan juga buku pembelajaran, rata-rata yang tersedia seperti itu. Biasanya buku yang seperti ini tidak tersedia di perpustakaan. Jadi ketika ada seorang ingin minjam buku ini tapi tidak ada di perpustakaan, maka pihak perpustakaan akan mengusahakan atau mencarikan buku ini untuk si peminjam. Coba yang memesan ini, misal nama pemesannya Zainal Fahmi, misal tanggal pemesanannya misalnya hari ini, status pemesanan belum tersedia. Kita coba tambahkan. Ketika buku Trik Belajar Sulap untuk Pemula ini sudah tersedia, maka nanti pihak perpustakaan akan menghubungi Zainal Fahmi ini lewat telepon ataupun email, karena Zainal Fahmi ini kan sudah terdaftar di data pengunjung, di daftar pengunjung. Berarti otomatis untuk nomor telepon dan juga emailnya pasti sudah ada. Nanti pihak perpustakaan akan menghubungi Zainal Fahmi ini ketika bukunya sudah tersedia. Ketika misal bukunya sudah tersedia, misal si Zainal Fahmi ini, kita coba edit, sudah tersedia, maka nanti pihak perpustakaan akan menghubungi Zainal Fahmi ini bahwasanya buku yang ingin dia pinjam itu sudah tersedia. Jika Zainal Fahmi tetap ingin meminjam buku ini, maksudnya saya itu ingin meneruskan meminjam buku ini, maka nanti akan dimasukkan ke data peminjaman, begitu. Mungkin kita langsung saja ya, karena ini waktunya biar tidak lama, recordnya biar tidak lama. Misal Zainal Fahmi ini mau meminjam buku ini atau ingin meminjam buku yang sudah tersedia misalnya, maka nanti sebelumnya perlu diketahui bahwasanya dalam aplikasi ini ditekankan satu orang hanya bisa meminjam satu buku. Jadi ketika Zainal Fahmi ini sudah meminjam buku Trik Belajar Sulap, otomatis dia tidak bisa meminjam buku yang lain di waktu yang sama, begitu aturannya. Di form data pemesanan ini sudah selesai, sudah sedia orang yang sudah dihubungin. Nah, selanjutnya
Jika ingin keluar dari form data pemesanan ini, maka kita klik dashboardnya, klik tombol dashboard, maka otomatis akan kembali ke tampilan awal, yaitu tampilan dashboard. Selanjutnya yang terakhir ada report pemesanan, di mana dalam report pemesanan ini terdapat form untuk menampilkan laporan data pemesanan. Jika ingin menampilkan, langsung saja kita klik tombol tampil di pojok kiri atas. Jika diklik, maka otomatis laporan pemesanan buku di perpustakaan akan tampil. Jika kita ingin keluar dari form ini, kita langsung klik tombol dashboard, maka otomatis akan keluar. Jika kita ingin keluar dari sistem aplikasi ini dan ingin kembali ke halaman login, kita langsung tekan saja tombol keluar, maka otomatis akan kembali lagi ke halaman login. Stop dulu aplikasinya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton, dan jika ada tutur kata atau banyak kekurangan dalam pembuatan aplikasi ini, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.